والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kemarin kita membahas tentang maf'ul mutlaq. Yang paling penting di sini yang harus diketahui bahwasanya maf'ul mutlaq itu harus berupa masdar. Berarti antum harus tahu masdar suatu fi'il. Yang pertama. Nah, harus menggunakan masdar. Kemudian kemarin dari sisi amilnya, amil maf'ul mutlaq itu ada berapa kemungkinan? Abang Razak? 3 fi'ilnya, masdar yang beramal amalan fi'il, atau yang ketiga, nah, berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul yang disebut dengan apa? Isim fa'il dan isim maf'ul diistilahkan dengan apa? Apa itu? Apa namanya? Wasfun. Baik, wasf. Kemudian dari sisi fungsinya maf'ul mutlaq terbagi menjadi 3. Ini hal yang paling penting juga. Kita tahu fungsi maf'ul mutlaq pada suatu jumlah. Dan ketika membuat kalimat juga apa? Kita bisa menentukan mau jenis yang mana. 3 jenis itu apa saja? Khalid. 3 jenis maf'ul mutlaq berdasarkan fungsinya. Apa? Yang pertama, mu'akkid li fi'lih, untuk menguatkan fi'ilnya. Ini dobitnya diingat-ingat ikhwan. Pokoknya enggak ada embel-embel apapun. Pokoknya cuman maf'ul, cuman apa? Masdar tok. Nah, seperti sini ijtahada ijtihadan. Masdar tok. Wa kallamallahu Musa takliman. Ini mu'akkid li fi'lih. Intinya untuk menguatkan tok memang betul-betul dikerjakan. Kemudian yang kedua, mubayyin li naw'ih, menjelaskan jenisnya. Ini dobitnya kemarin apa? Dobitnya disifati atau diidhofahkan. Nah, jalastu jilsatahu, diterangkan di sini. Aku duduk dengan cara duduk dia. Jilsatahu, jadi diidhofahkan kepada dhamir hak. Nah, atau jalastu jilsatal mu'addabi, aku duduk dengan cara duduknya orang yang beradab misalnya. Nah, darabtu darban syadida. Kemudian yang ketiga, mubayyin li adadi. Nah, menjelaskan jumlahnya. Ini apa? Intinya berupa jumlah setelahnya berapa kali. Nah, dengan bentuk musanna atau jamak, atau bentuk apa? Ditambah dengan ta wahdah, ta yang menunjukkan satu. Baik, ini maf'ul mutlaq. Apanya? Ta wahdah itu hubungannya dengan pembahasan sharaf, yaitu ta yang didatangkan untuk menunjukkan satu, menunjukkan perbuatan itu satu kali saja. Naam, baik, ditambahkan di akhir masdar. Naam, darabtuhu darbatan. Ketika mengi'rab tidak perlu di i'rab sendiri. Darbatan. Baik, sekarang kita masuk pada maf'ul li ajli. Sebagaimana namanya, akhwani fillah, maf'ul li ajli.
Dia berfungsi untuk apa? Menerangkan karena apa fi'il tersebut dilakukan. Makanya pengertiannya di sini dalam mustalahat, al-maf'ul min ajlihi huwal ismul mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Maf'ul li ajlihi yaitu isim yang dinasabkan, yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Maf'ul li ajli. Berarti harus berupa apa? Berupa isim. Nah, tidak bisa maf'ul li ajli dengan apa? Dengan fi'il atau dengan yang lain. Yang isim ini secara khusus ikhwanifillah adalah berupa masdar qalbi. Nah, al-masdar al-qalbi. Jadi isim itu berupa isim masdar yang sifatnya qalbi. Nah, yaitu masdar dari suatu perbuatan-perbuatan yang munculnya dari hati. Seperti apa? Cinta, benci, takut, ambisi, kemuliaan, dan seterusnya. Hasad dan seterusnya. Jadi isim tersebut berupa masdar qalbi. Berarti dari sini fi'il-fi'il yang dilakukan oleh anggota tubuh ikhwanifillah tidak mungkin menjadi maf'ul li ajli. Seperti misalnya menulis. Antum mendapati kata kitabatan dalam bentuk nasab. Dalam bentuk apa? Nasab. Dari kata itu ad-darsa kitabatan jayyidan. Ini tidak mungkin antum i'rab sebagai maf'ul li ajli. Kenapa? Karena jelas masdarnya berupa amalan anggota badan. Yang bisa menjadi maf'ul li ajli adalah masdar qalbi. Yaitu berarti apa? Masdar dari fi'il amalan hati. Paham? Nah, al-ismu mana tadi? Ismul mansub berarti dalam kondisi mansub. Kemudian yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Ini dilihat dari isi maknanya. Ketika antum melihat masdar tersebut, antum tahu ini didatangkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Nah, untuk tahu itu dengan bagaimana? Dengan menanyakan kenapa atau untuk apa. Untuk apa? Ya, untuk apa dia menulis misalnya, atau untuk apa dia menangis misalnya, atau saya. Nah, ketika bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan limadza, maka berarti itu tahu bahwasanya masdar tadi didatangkan untuk menerangkan apa? Sebab terjadinya fi'il. Misalnya, khafadtu sauti ihtiraman li abi. Khafadtu sauti ihtiraman li abi. Apa makna khafadha? Apa maknanya? Apa ukasah? Melirihkan. Aku melirihkan suaraku ihtiraman li abi. Sekarang praktekkan. Ihtiraman ini yang jadi tanda tanya, dia mansub, ya kan? Nah, berupa masdar. Berarti ada pilihan. Yang
berupa masdar kita lewat maf'ul mutlaq, ya kan? Kemudian sekarang maf'ul li ajli. Nah, ihtiraman ini masdar dari amalan apa? Karena memuliakan bapakku, berarti hati, ya kan? Masdar qalbi, berarti bisa. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu melirihkan suaramu? Karena memuliakan atau menghormati bapakku. Betul enggak? Berarti ini maf'ul li ajli. Paham di sini untuk mengetahui suatu kata itu maf'ul li ajli atau bukan. Mudah sebenarnya maf'ul li ajli. Nah, ketika dia benar untuk dijadikan sebagai jawaban pertanyaan limadza, maka itulah maf'ul li ajli. Bila terpenuhi syaratnya, yaitu apa? Syaratnya tadi berupa masdar qalbi, dan dalam kondisi mansub. Maka perhatikan di sini maf'ul li ajli ada 3 syarat. Nah, 3 syarat di sini. Yang pertama, wa syartu nasbihi, dan syarat dinasabkannya maf'ul li ajli. Yang pertama, an yakuna masdaran qalbiyan, harus berupa masdar qalbi, min af'alin nafsi al-batinah. Maksudnya masdar qalbi itu adalah dari perbuatan na'am batin kita, perbuatan jiwa na'am dan batin kita. Contohnya ini, ji'tuka hubban lil ilmi, ji'tuka hubban lil ilmi. Berarti maknanya bagaimana? Maknanya bagaimana, Alif? Aku mendatangimu karena cinta terhadap ilmu. Nah, bukan karena terpaksa. Ji'tuka hubban lil ilmi. Hubban di sini maf'ul li ajli, berupa masdar qalbi. Kemudian syarat yang kedua, perhatikan di lembaran kalian. Syarat yang kedua, an yattahida ma'a fi'lihi fi zaman. An yattahida ma'a fi'lihi fi zaman, yaitu sama-sama bersama dengan fi'ilnya pada satu waktu. Nah, itu bersatu dengan fi'ilnya dalam satu waktu. Maksudnya apa? An yaqa'a fi'luhu fi ba'di zamanih. Bahasanya fi'il itu terjadi pada sebagian zamannya, yaitu sebagian zaman dari maf'ul tersebut. Jadi, antara fi'il dengan maf'ul li ajli tersebut satu waktu, kemudian apa? Juga wal fa'il, satu fa'ilnya. Kalau fa'ilnya beda, tidak bisa. Baik, kalau fa'ilnya beda, tidak bisa menjadi maf'ul li ajli. Kemudian syarat yang ketiga, dan ini paling mudah, an yakuna illatan li fi'li. Bahwasanya maf'ul tersebut hendaknya menjadi alasan untuk perbuatannya. Atau dengan kata lain, yasihu an yaqa'a jawaban liqaulika lima fa'alta. Sah untuk jatuh sebagai jawaban perkataanmu lima fa'alta, kenapa engkau melakukannya. Ketika ditanya lima fa'alta atau limadza yang lebih ringkas lagi, kenapa? Nah, itu kalau maf'ul tadi bisa digunakan sebagai penjawab, maka maf'ul li ajli. Contohnya di contoh sini, ji'tuka hubban lil ilmi. Nah, ditanya lima ji'ta. Nah, baik, kenapa engkau datang? Maka langsung bisa menjawab hubban lil ilmi. Paham? Berarti hubban sebagai maf'ul li ajli. Baik, hubban sebagai maf'ul li ajli. Pembahasan maf'ul li ajli mudah, dan itu banyak kita dapat di dalam kitab-kitab. Cuman seringnya kawan kalau tidak tanggap akan bingung ini
kategori yang mana dari mansubat. Berarti nanti ketika kita lewat di satu kitab kok ada hal ini, insya Allah kalau ditanya jangan sampai bingung lagi. Sekarang tugasnya i'rab wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Pada surat Al-Baqarah ayat 231. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Kemudian wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Pada Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Fi'rab. Kemudian yang ketiga, Muhammad menangis karena takut. Muhammad menangis karena takut ular. Dibuat dalam bahasa Arabnya. Aku meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan karena takut kepada Allah. Para jamaah haji itu sujud karena syukur kepada Allah. Para jamaah haji itu sujud karena syukur kepada Allah. Nah, 5 itu. 5 dikerjakan dengan baik, kawan, dikerjakan. Kan waktunya ada 2 hari. Kita sehari, ya sehari tidak, berarti harus semuanya sudah selesai dikerjakan. Jangan ada yang enggak mengerjakan. Tanya, malam masih panjang, kemudian besok juga. Ya, kalau ada sesuatu yang enggak, berarti dikejar, harus berusaha tahu. Nah, karena kalau teori, keterangan kayaknya sudah banyak, pelajaran sudah banyak, mulai dari muyasar, mumti'. Nah, kalau teori sudah banyak. Kalau prakteknya kalian tidak bersemangat, tidak akan membuahkan, sama saja. Sampai mutamimah, sampai alfiyah pun tidak akan bagus, tidak akan betul-betul paham. Tapi kalau mencoba kemudian salahkan, ingat terus, oh saya mau mencoba ini. Kayak tadi misalnya ini diingat-ingat memang terus kayak gitu, nah, ingat terus, ya kan? Kalau sudah mencoba, oh jadi tahu ternyata tidak bisa dijajar-jajar seperti itu. Seperti misalnya ro'a itu memang terkadang yang diinginkan melihat dengan mata, tapi terkadang juga melihat hati, maksudnya meyakini, ya kan? Kalau meyakini berarti itu amalan hati, butuh 2 maf'ul. Kalau melihat dengan mata cuma 1 maf'ul, contohnya. Nah, itu contohnya. Ya, kerjakan. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanallah.